Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar analisis data eksplorasi di R. Namun, kita bakal nyoba ngodinya di Kaggle. Jadi, untuk teman-teman yang belum punya R, bisa langsung aja nyoba di Kaggle tanpa harus download R terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita buka dulu kaggle.com. Habis itu, kita chat plus create notebook. Misal teman-teman ada yang pas masuk tidak sama seperti ini, teman-teman bisa ke file dulu, habis itu cari language, pindahin ke R. Jadi sebelum kita mulai, kita pertama-tama nge-load dulu library yang mungkin bakal kita pakai. Ini sama ggplot. Wah, ini bakal dipakai banyak sih. Nah, Ctrl Enter. Selanjutnya kita bakal pakai data iris yang udah tersedia langsung di R untuk analisis data eksplorasi kali ini. Oke, kalau gitu pertama-tama kita bakal tes dulu data irisnya. Bisa nggak? Datanya. Oke, kalau gitu kita cek dulu datanya ini sebenarnya berjenis apa sih? Kelas iris. Datanya berjenis data frame. Oke, selanjutnya kita cari tahu dulu apa sih struktur datanya. Ya, iris. Oke, datanya itu data frame, ada 150 observasi dengan 5 variabel. Variabel pertama itu sepal length, yang keduanya sepal width, yang ketiganya sepal length, petal length, yang keempatnya petal width, dan yang terakhir spesies dengan 4 variabel numerik dan 1 variabel kategorikal. Di sini spesies itu kategorikal yang memiliki 3 level. Oke, kita cek apa aja sih jenis spesiesnya. Level, iris, spesies. Oke, jadi ada Setosa, Versicolor, dan Virginica. Kalau gitu kita lihat awalan datanya. Bisa pakai head, iris. Oke, ini awalan datanya. Kita bisa juga ngelihat akhiran datanya pakai tile, iris. Salah. Tile, iris. Ini akhiran datanya. Oke. Kita lihat berapa sih sebenarnya jumlah dari setiap spesiesnya, apakah sama atau beda dari spesies Setosa, Versicolor, Virginica. Kita bisa pakai table iris spesies. Ternyata semua baik Setosa, Versicolor maupun Virginica memiliki jumlah observasi yang sama, itu 50, 50, dan 50. Jadi totalnya benar sama, ada 150 observasi. Selanjutnya kita cek secara keseluruhan dari data iris ini. Summary iris. Oke, sepal length itu yang paling pendeknya 4,3, yang paling kecilnya maksudnya dengan rata-rata 5,843 dan maksimal 7,9. Kalau sepal width itu 2,
yang paling kecilnya rata-ratanya 3,057 dan yang paling besarnya 4,4. Kalau petal length yang paling kecilnya 1, rata-ratanya 3,758 dan yang paling besarnya 6,9. Kalau petal width yang paling kecil 0,1, rata-ratanya 1,199 dan yang paling besarnya 2,5. Ini juga sama ya kayak tadi yang ini. Oke, selanjutnya kita cek lagi berapa banyak sih baris yang ada di dataset iris ini. Ada 150. Oke, sama. Terus kalau kolomnya harus ada 5. Iya, betul ada 5. Atau kita bisa juga langsung gini aja, dim iris. Terkeluar barisnya berapa, kolomnya berapa. Atau kita juga bisa kayak gini teman-teman. Cat jumlah kolom ankle iris. Nah, ini pakai N ini supaya dia pakai baris yang baru. Jumlah baris and row iris. Nah, gitu. Kalau ininya dihapus nanti dia satu baris. Oke. Kita mau cek apakah ada data yang hilang gitu di dalam dataset iris ini. is.na iris. Oke, hasilnya false, tapi di sini kan nggak kelihatan ya, dan ini kurang readable gitu, jadi kita bisa langsung di totalin aja pakai call iris. Oke, untuk variabel sepal length tidak memiliki data yang hilang, begitu juga sepal width, petal length, petal width, dan spesies semuanya lengkap. Oke, itu kita bisa cek varians dari misal sepal length. Part iris sepal yang memiliki varians 0,68 sekian. Kita cek juga standar deviasinya iris. Standar deviasinya 0,828 sekian. Kita juga bisa cek kuantilnya. Kuantil iris. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, visualisasi. Harus ini visualisasi. Oke, supaya kelihatan. Nah, ini pertama-tama kita cek dulu nama variabelnya, names iris. Oke, kalau kita print namanya for all in names iris, print sepal width, petal width, sama spesies. Oke, kita coba bikin histogram dari sepal length. Ini histogram dari sepal length-nya iris. Kita bikin juga untuk sepal width, petal length, dan petal width. Biar gampang, kita langsung aja pakai loop ya, for call in names iris min 5, karena yang 5 itu spesies, dia kategori, jadi tidak bisa di visualisasi histogram gitu. So, call is iris call-nya variabelnya tadi
kita kasih namanya sama aja kayak nama variabelnya, ini sama dengan paste kok. Ini dia sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini kalau yang sepalnya itu, terutama sepal width, kelihatannya seperti distribusi normal itu ya. Kalau yang ini nggak begitu, yang petal. Biar lebih gampang dilihat, kita ambil par ini aja supaya dijadiin dalam sebaris ada 2 plot, par and pro sama dengan C 2,2. Nah, yang lebih gampang dilihatnya. Oke, lanjut kita coba density plot dari sepal length dulu. Plot density iris sepal length. Oke, ini density plotnya. Kita coba yang lainnya juga. C 2,2 for call in names iris kecuali kolom kelima. Kita tunggu density-nya, dan sama dengan density iris call untuk menghitung density. Setelah kita baru plot dense dengan nama plotnya samain aja ya, main sama dengan paste call. Untuk nama X-nya usah deh, gini aja. Oke. Nah, ini density plot untuk sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Oke, selanjutnya kita coba density plot juga, tapi per spesies gitu. So, dari sepal length dulu. Kita juga hitung ini aja biar kita tahu garis tengah rata-ratanya. Hitung rata-ratanya dulu, hitung rata-rata min persen group by bisa ya. Spesies 60%. Summarize min PL sama dengan plot density-nya plus garis minnya ggplot iris AS X-nya sama dengan petal length warnanya berdasarkan spesies, isinya juga berdasarkan spesies. Terus
segini, geo density alpha sama dengan 0,3 plus Chamberlain data sama dengan min false min datanya kecil min AS X intercept sama dengan min spesies line type space 1 X lab kita kasih nama petaleng oh ini kurang bagus ya ini labnya density terus pakai tem legend position sama dengan oh kurang koma. Oke, ini jadi densitasnya itu setosa paling jauh di antara yang lainnya, dia juga paling tinggi. Kalau versicolor sama virginica agak nyatu di tengah-tengah, tapi petal lengthnya itu paling besar punya virginica, kemudian selanjutnya versicolor, paling kecil setosa. Oke, kita buat density plot kayak begini untuk petal length, petal width, sepal length, sepal width aja. Ini tadi aku udah buat juga. Cuman izin posisinya update aja. Nah, sepal length ya, sepal length setosa juga paling kecil. Ini agak ada kesamaan itu antara virginica versicolor, tapi kalau untuk sepal width setosa cenderung lebih besar dibanding versicolor virginica. Yang tadi petal length, ini petal width juga setosa paling kecil, kemudian versicolor dan virginica. Oke, selanjutnya kita coba bikin box plot dari petal length tiap spesies. Jadi plot dalam kurung iris, datanya AS pakai spesies, terus petal length, isinya full spesies berdasarkan spesies.
iris, box, lot, X, spesies. Namanya konten. Oh ini, salah ketik. Oke. Bisa dilihat kalau untuk Setosa ada outliers, versicolor juga ada 1, tapi Virginica tidak ada. Kita buat yang petal width, sepal length sama sepal width juga. Langsung aja. Untuk sepal width ya nggak punya outlier, cuman versicolor. Di petal yang tadi ini sepal length, Virginica aja yang punya 1 outliers. Kalau untuk petal width cuman Setosa yang punya outliers. Oke, selanjutnya kita akan bikin kayak correlation aja deh, correlation plot. Jadi nanti ada density plotnya, ada correlation plotnya, ada scatter plotnya. Ggpairs, tapi ini dari satu data, bukan per spesies. Data sama dengan ini iris min 5 karena kita nggak pakai spesies. Title-nya is correlation plot, upper sama dengan list continuous, size 5. This continuous smooth. Oke, ini ya. Oke, ini density plotnya sama ya kayak yang tadi, kayak yang di awal. Untuk korelasinya antara sepal length dan sepal width itu min 0,118, yang berarti sepal length dan sepal width ini punya korelasi yang lemah dan negatif. Kalau untuk petal length dengan sepal length itu 0,872, berarti mereka punya korelasi itu hubungan linear yang tinggi dan juga positif. Kalau petal width dengan sepal length itu juga sama kayak tadi ya, petal length dengan sepal length dia tinggi dan positif. Oke, untuk scatter plotnya ini bisa diinterpretasikan sendiri. Oke, kita mau lihat kalau correlation plotnya itu per spesies itu dibedain. Caranya Ggpairs, datanya, terus nulis. Oke, warnanya beda-beda per spesies. Oke. Ini kayak tadi juga ya di awal, kalau ini scatter plotnya, ini korelasinya. Oke. Kita juga bisa lihat korelasinya kalau mau dalam bentuk table gitu. Bisa aja langsung core, iris, selain spesies. Nah ini sama aja kayak tadi. Terus kalau mau dibikin correlation plot yang lebih menarik bisa pakai ini, iris tanpa spesies dengan iris baris kecuali kolom 5, core plot, core, iris 2. Nah ini lebih menarik ya. Ini sepal length sama sepal length pasti korelasinya 1 karena
Dia variabel yang sama. Ini dia positif tapi rendah korelasinya, terus ini ada yang ini negatif rendah. Kalau ini negatif agak kuat. Kalau yang ini positif kuat, petalin dengan petalweight. Oke, mungkin sekian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.